Maaf, apa suara saya kedengaran? Dengar, dengar. Eh, Maaf, ini kayaknya ada agak sedikit gangguan sinyal ya. Videonya jadi terjeda sepertinya. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajmain. Yang pertama, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat waktu, dan juga nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan dan mengikuti kalkulus pada malam hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak henti-hentinya juga kita mengucap salawat kepada Nabi kita ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah kan oleh saya sendiri. Yang kedua itu ada tilawah, yaitu surah Al-Mursalat. Yang ketiga itu ada pembahasan tentang tafsir Quran surat Al-Mursalat oleh Al-Ustadz Ustadz Zamaksyari, yang alhamdulillah pada malam hari ini dapat di akhir nanti ada doa serta penutup. Juga ada yang berbeda dalam kalkulus malam ini, sebab di akhir acara nanti insya Allah bakal ada pengumuman giveaway ya untuk para peserta yang beruntung. Eh, Mudah-mudahan salah satu dari para peserta malam ini beruntung untuk mendapatkan hadiah yang insya Allah bermanfaat. Baiklah, kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu tilawah Quran surat Al-Mursalat yang akan dibawakan oleh saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun
كلوا واشربوا هانئا بما كنتم تعملون إن كذلك تجري المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذ قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita telah mendengarkan Quran surat Al-Mursalat, yaitu pada ayat ke-40 sampai 50 yang insyaallah dapat menjadi pahala bagi yang membaca, baik yang maupun yang mendengarkan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembahasan tentang Quran surat Al-Mursalat yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Zamaksyari. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya merasa bersyukur karena mendapatkan untuk bersilaturahmi dengan para ikhwah yang ada di Odoj, tepatnya yang ada di Sedang Berdagi dan Tebing Tinggi, untuk sama-sama kita dapat mengkaji hari ini. Kalau teman-teman Odoj yang ada di Medan ya dan Sumatera Utara memang sudah biasa kemudian kita mengaji secara offline sebelum pandemi, dan memang saat pandemi saat ini memang aktivitas mengaji Odoj itu sempat berhenti ya. Namun alhamdulillah teman-teman yang ada di Sedang Berdagi dan Tebing Tinggi ini mengajinya tetap semangat. Dan hari ini kita akan kupas bersama salah satu surah yang ada di juz 29, tepatnya surah terakhir yang ada di juz 29, surah Al-Mursalat. Itulah surah dengan urutan ke-77.
para ikhwah fillah rahimakumullah, surah Al-Mursalat dinamakan dengan mursalat karena memang kata mursalat adalah kata pertama yang disebutkan Allah dalam surah ini. Wal mursalati urfa. Dan memang sudah menjadi kebiasaan nama-nama surah dalam Al-Quran itu ditetapkan berdasarkan banyak pertimbangan. Yang pertama, kadang-kadang nama satu surah itu berdasarkan apa kata pertama yang ada dalam satu surah. Contohnya lah tadi wal mursalat. Misalnya ya kata-kata wal fajri, maka jadi surah al-fajri. Atau berdasarkan satu kata yang paling unik yang ada di surah tersebut yang tidak ditemukan di surah lain. Misalnya surah Az-Zukhruf. Ya, kata zukhruf hanya ada di surah Az-Zukhruf. Tak ada di tempat lain. Maka dinamakan dengan surah Az-Zukhruf. Kata Al-Ma'arij, ini juga kata yang istimewa yang hanya ditemukan yang ada di surah Al-Ma'arij. Begitulah seterusnya. Terkadang satu surah itu dinamakan berdasarkan apa yang menjadi intisari pembahasan dalam surah tersebut. Misalnya, kalau kita lihat surah Al-Ikhlas, walaupun kata-kata Al-Ikhlas tidak ada di dalamnya, tapi karena surah Qul Huwallahu Ahad hingga ayat terakhir bercerita tentang pentingnya memurnikan tauhid, maka dinamakanlah surah tersebut dengan nama suratul Ikhlas. Jadi surah yang ada bersama kita, Wal Mursalat, adalah surah yang dinamakan Al-Mursalat karena kata Al-Mursalat disebutkan di pembukaan surah ini. Kalau kita merujuk kepada beberapa riwayat, surah ini diturunkan di tempat yang istimewa. Tepatnya di sebuah gua antara Mina dengan Muzdalifah. Ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu surah Al-Mursalat dan bersama Nabi ada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu Abdullah bin Abbas melapor kepada ibunya Ummu Fadl. Diceritakan, aku baru bersama dengan Nabi dan baru turun kepada Nabi surah Wal Mursalati Urfa. Maka kalau ada identitas surah Makki dan Madani, maka surah Al-Mursalat adalah surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah, tapi tempatnya secara spesifik adalah di dalam gua di antara Mina dan Muzdalifah, di mana Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima surah ini langsung membacanya dalam salat maghrib. Demikian disebutkan dalam riwayat tersebut. Para ikhwah fillah rahimakumullah, apa arti kata wal mursalat? Nah, di sini Al-Mursalat yang menjadi nama surah ini ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa arti. Yang pertama, ada kecenderungan sebagian ahli tafsir mengartikan kata Al-Mursalat sebagai sifat dari malaikat. Karena arti Al-Mursalat secara bahasa artinya yang dikirim, yang diutus. Jadi malaikat diutus. Wal mursalati urfa. Demi malaikat yang diutus membawa urfa, ma'ruf, membawa segala yang baik-baik. Jadi kalau malaikat itu kan ada yang membawa membagikan rezeki, ada yang membawa kabar gembira dalam bentuk wahyu. Jadi senantiasa malaikat itu
membawa kebaikan. Ini yang disinggung dalam ayat ini. Wal mursalati urfa. Nah, begitu juga pada ayat berikutnya, kalau kita tafsirkan kata mursalat sebagai sifat dari malaikat, maka ayat-ayat berikutnya pun harus dipahami sebagai sifat dari malaikat. Fal'asifati asfa. Demi malaikat yang terbang dengan kencang membawa sesuatu yang bisa menjadi azab bagi satu kampung. Ya. Jadi kalau wal mursalati urfa, malaikat yang membawa kebaikan, fal asifat asfa bisa diartikan malaikat yang terbang dengan kencang bisa saja membawa azab ataupun bencana kepada satu negeri. Nah, karena kata asif itu artinya kencang. Dan kencang itu identik dengan angin. Angin puting beliung kah? Atau angin tornado kah? Yang kemudian bisa menghancurkan sebuah negeri. Jadi malaikat itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah utus malaikat itu untuk kebaikan, dia bawa. Kalau Allah utus malaikat itu untuk membawa azab dan bencana, maka malaikat pun melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tapi pada ayat ketiga Allah katakan, wan nasyirati nashra. Demi malaikat yang senantiasa menebar rahmat Allah ke berbagai tempat yang ada di muka bumi. Jadi bisa digambarkan baik kebaikan maupun azab dan bencana sebenarnya itu tak lepas dari konteks rahmat Allah. Karena bencana pun sebenarnya rahmat Allah. Rahmat Allah. Sekiranya tak diturunkan azab dan bencana, mungkin ya mereka yang akan diazab akan lebih semena-mena lagi. Tapi dengan diutusnya azab, bencana diturunkan kepada satu kaum, maka berhentilah mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru kalau kita pahami kata mursalat dengan arti malaikat. Para ikhwafillah, ada kecenderungan sebagian ulama yang lain mengartikan kata mursalat dengan arti angin. Dengan arti angin. Wal mursalati urfa, demi angin yang diutus yang membawa kebaikan. Angin salah satu bala tenteranya Allah. Angin, dengan perantaraan angin terjadi perkawinan antar satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Diterbangkan serbuk sarinya jumpa dengan putih tumbuhan yang lain, terjadilah pembuahan. Ya, lihat bagaimana fungsi angin, luar biasa. Demi angin yang membawa kebaikan. Nah, kalau kita artikan kata mursalat dengan arti angin, maka ayat kedua dan ketiga harus kita pahami itu juga sebagai sifat dari angin. Fal asifati asfa. Demi angin yang bertiup kencang yang menjadi bencana bagi sebagian orang. Berapa banyak umat-umat terdahulu porak-poranda dan binasa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengutus kepada mereka angin. Angin saja ini bisa jadi bala tenteranya Allah. Bayangkan, ya, ketika angin bertiup sepoi-sepoi membawa kenikmatan dan rahmat. Tapi ketika angin bertiup dengan kencang, angin justru menjadi bala tenteranya Allah untuk memporak-porandakan musuh-musuh Allah. Jadi di sini menarik sekali. Wan nasyirati nashra. Demi angin yang menebar rahmat dan rezeki Allah. Coba bayangkan turunnya hujan, terbaginya hujan, ini juga peran angin besar. Angin yang kemudian menggerakkan awan, ya, ketika sudah berkumpul uap air di sana, turunlah hujan. Jadi angin sangat punya peran besar dalam menebar hujan di muka bumi.
Nah, jadi inilah dua makna yang paling umum dan yang paling kecenderungan para ulama mengartikan kata mursalat, pertama dengan arti malaikat, yang kedua dengan arti angin. Nah, kemudian kalau kita lihat pada ayat-ayat berikutnya, fal-fariqati farqa, fal-mulqiyati zikra, uzran aw nuzra, innama tu'aduna lawaqi'. Allah katakan, berarti kalau kita artikan tadi mursalat dengan malaikat, maka ayat 4, 5, 6 ini juga masih cerita tentang malaikat. Malaikat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Jadi beda malaikat dengan manusia. Kalau manusia itu kadang-kadang kita ini karena kepentingan, karena nafsu, kita kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Berbeda dengan malaikat, karena malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah bermaksiat sama Allah. Kalau kita manusia enggak. Peranan nafsu cukup besar dalam membedakan yang baik dan buruk. Kalau ada kepentingan ketika miras coba dilegalkan, sebagian orang mengatakan, oh itu kan untuk menghormati hak minoritas. Padahal dalam agama minoritas pun tak dibenarkan juga melegalkan miras. Bagaimana nafsu itu membuat kita kadang-kadang kehilangan kemampuan untuk bisa membedakan antara yang benar dan salah, yang baik dan yang buruk. Nah, jadi malaikat tidak sama seperti manusia. Manusia karena punya nafsu, maka kadang-kadang sampailah kita pada suatu zaman, kita pun tak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Fal mulqiyati zikra, demi malaikat yang menyampaikan wahyu. Uzuran au nuzra, untuk menolak alasan-alasan atau untuk memberikan peringatan. Nah, kalau kita tadi tafsirkan kata mursalat dengan arti angin, berarti fal fariqati farqa, demi angin yang membedakan. Membedakan apa? Ada tanah yang subur, ada tanah yang gersang. Ada tanah yang cocok untuk tanami, ada tanah yang tidak cocok untuk ditanami. Angin bisa membedakan antara itu semua. Fal mulqiyati zikra, demi angin yang menyampaikan sesuatu yang diingat. Jadi zikra itu sesuatu yang membuat kita mengingat. Nah, karena perantaraan angin tadi muncullah pembuahan pada tumbuhan sehingga lahirlah buah dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, memang menafsirkan mursalat dengan malaikat menurut sebagian ulama lebih kuat dibandingkan kalau kita tafsirkan dengan arti angin. Walaupun demikian, kedua tafsiran tadi dapat saling melengkapi. Karena memang Al-Quranul Karim diturunkan dengan kata-kata yang terbuka untuk dipahami lebih dari satu arti. Dan itu bukan masalah. Karena Quran ini kan kitab suci yang terbuka untuk terus dikaji, dibaca, ditafsirkan sampai dengan datangnya hari kiamat. Kalau kata-kata dalam Al-Quran miskin makna, maka nggak mungkin banyak tafsiran. Tapi justru banyaknya penafsiran yang tidak saling berkontradiksi, tapi saling melengkapi, ini adalah sesuatu yang dibenarkan, ya, karena tujuannya adalah kita mencoba untuk menyelami, ya, samudera yang begitu luas yang mengandung makna firman-firman ilahi. Para hadirin, 6 ayat pertama bentuknya sumpah. Sudah jadi kebiasaan orang Arab
Kalau dia bersumpah dengan objek sumpah tertentu, setelah sumpah dia harus menyebutkan apa jawaban atas sumpah. Apa jawaban atas sumpah. Dan inilah yang menarik untuk kita kaji. Di surah Mursalat, jawaban atas qasam dan sumpah yang disampaikan, Allah katakan, innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti benar-benar akan terjadi. Jadi di sini Allah ingin bercerita tentang hari kiamat. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah pertama kali, Nabi itu isi dakwahnya apa? Mengingatkan pencipta alam semesta itu Allah, sembah dia. Akan ada kehidupan setelah mati. Akan ada hari kiamat. Itulah yang disampaikan Nabi. Tetapi bagi orang-orang kafir Quraisy ketika itu, mereka nggak percaya dengan kehidupan setelah mati. Karena mereka menganggap, apakah kalau tulang kami ini sudah terurai dengan tanah, daging kami sudah membusuk, apa mungkin kami dihidupkan kembali? Allah katakan, innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Kalian akan dibangkitkan dari kubur dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Jadi isu tentang kehidupan setelah mati, hari kiamat, ini sampai saat ini bagi orang yang tak beriman, mereka tak akan mau terima cerita tentang hidup setelah mati. Kalau orang-orang komunis, orang-orang yang gak bertuhan, ya dia anggap hidup ini ya sekali. Kalau sudah mati ya sudah. Tapi orang yang beriman, dia menyadari kematian kita di dunia hanyalah sekedar gerbang mengantarkan kita menuju kehidupan abadi. Itulah kehidupan. Apakah hidup kekal di surga dengan segala kenikmatannya, atau sebaliknya hidup kekal dalam siksa dan azab di neraka jahanam yang tiada akhirnya. Para ikhwafillah, setelah Allah bercerita hari kiamat pasti terjadi, hidup setelah mati pasti akan terjadi, masuklah dari ayat 8, 9 dan berikutnya cerita tentang tanda-tanda kiamat. Bagaimana kiamat itu akan terjadi nanti. Allah katakan, faidan nujumu tumisat. Ingatlah apabila bintang-bintang dihapuskan. Kalau kita lihat di malam hari, bagaimana indahnya langit itu karena ada bintang-bintangnya. Tapi Allah katakan nanti, di antara tanda kiamat, bintang-bintang pun hilang. Bintang-bintang pun hilang. Dihapus. Wa idzas sama'u furijat. Bukan hanya bintang itu dihapus, langit pun terbelah. Ya, apa pengertian langit terbelah? Memang sebenarnya langit ini sudah pernah digambarkan, idzan syaqqatis sama'u, ya. Dan ingatlah ketika langit itu terbelah, ya, langit terbelah. Jadi terbelahnya langit menunjukkan bahwasannya langit yang kita anggap sebagai atapnya bumi, bayangkan kalau bangunan rumah, atap kita terbelah, apa yang terjadi? Maka bagian bawah dari rumah ini, ini seakan-akan rumah itu akan roboh karena atapnya terbelah. Bayangkan kita tinggal di bumi dan Allah gambarkan, ingatlah ketika langit nanti pada hari kiamat akan terbelah. Jadi sebenarnya bagi siapapun yang mau merenungkan ayat ini, cukuplah bisa menimbulkan rasa takut dan mendorong kita untuk bersiap, menyiapkan bekal yang cukup menghadapi kiamat kelak. Para ikhwafillah, wa idzal jibalu nusifat. Tak cukup sampai di situ. Tanda kiamat juga,
ketika gunung itu nanti dihancurkan jadi debu. Allah. Bayangkan gunung terdiri dari bebatuan-bebatuan yang besar. Ya. Sekuat apapun alat-alat berat untuk menghancurkan gunung, ada bagian-bagian yang sangat sulit. Kita harus mengebor atau mengorek gunung itu. Tapi nanti saat kiamat datang, gunung yang begitu keras dan besar itu seketika jadi debu. Bayangkan, debu, sesuatu yang dapat terbang ketika kita hembus. Bayangkan, kalau begitulah kondisi gunung yang justru lebih besar, lebih kuat, lebih keras daripada kita manusia. Bagaimana pula dengan kita? Maka di sini Allah mengingatkan kita, wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya. Maksudnya apa? Masing-masing nabi dan rasul itu memang ditetapkan waktunya bersama kaumnya. Nabi Muhammad SAW diangkat jadi nabi 40 tahun, meninggal dunia 63 tahun. Berarti nabi di tengah-tengah umatnya sebagai seorang nabi hanya 23 tahun. Ya, 23 tahun. Ada nabi yang 950 tahun macam Nabi Nuh. Ada nabi yang kurang dari itu. Tapi yang jelas, wa idzar rusul uqitat. Masing-masing daripada nabi, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan jangka waktu dakwahnya. Kenapa? Li ayyi yaumin ujjilat. Karena nanti semua umat akan bertanya pada nabinya. Ya, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Ya. Umar bin Khattab dulu bertanya kepada Rasulullah, "Rasul, bukankah kita ini benar?" Ya. Kenapa Allah nggak menangkan kita kepada orang kafir? Ya, masih ada di antara orang beriman ketika itu yang digergaji, yang dibunuh, yang dianiaya. Mereka bertanya, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah turun? Sebagian bertanya, kapan azab Allah turun untuk orang-orang kafir itu? Nah, di sini sama seperti itu. Setiap nabi dan rasul mendapatkan pertanyaan yang sama. Li ayyi yaumin ujjilat. Tapi kapan azab Allah itu turun pada orang-orang kafir itu? Para ikhwafillah rahimakumullah, jawabannya liyaumil fasl. Allah akan tunda sampai datangnya hari keputusan. Itulah hari kiamat. Hari di mana yang benar akan tampak jelas kebenarannya. Mana yang salah akan tampak jelas kesalahannya. Ini kemudian Allah mengajak kita untuk bertanya agar bertambah penasaran kita terhadap hakikat hari keputusan itu. Allah katakan, "Wa ma adraka ma yaumul fasl." Dan tahukah kamu apa hari keputusan itu? Apa itu hari keputusan? Itu hari kiamat. Hari di mana orang-orang baik Allah tetapkan kalian masuk sebagai penduduk surga. Hari di mana Allah tetapkan orang-orang jahat, orang zalim, orang kafir, orang fasik, orang munafik, Allah tetapkan mereka. Silakan nikmati fasilitas yang ada di neraka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dari 50 ayat yang ada di surah Al-Mursalat mengawali serangkaian pengulangan ayat wailu yauma idzin lil mukazzibin sebanyak 10 kali, diawali dari ayat ke-15. Wailu yauma idzin lil mukazzibin. Wail, celaka. Ada yang mengartikan kata wail ini sebagai nama neraka. Neraka wail. Tapi dalam bahasa Arab, kata wail itu adalah doa untuk meminta kecelakaan kepada yang didoakan. Wail, celakalah
pada hari itu. Pada hari apa? Pada hari keputusan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Bagi orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Bagi orang-orang yang mendustakan risalah Nabi Muhammad SAW. Setiap apa yang kita perbuat, ada momen di mana kita harus mempertanggungjawabkannya. Para ikhwafillah, rahimakumullah, masuk ke ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala pindah dari pembahasan tentang tanda hari kiamat kepada bukti dan dalil akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam nuhlikil awwalin, kata Allah. Ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana Al-Quran itu begitu logis. Kenapa logis? Kalau Al-Quran terus mengajak kita berbicara tentang hari kiamat, surga dan neraka, yang kita semua tidak ada akses untuk mengetahuinya, kecuali dari sumber wahyu, Al-Quran mengajak kita, coba kau pahami tentang kehidupan setelah mati dan keputusan nanti bagi penduduk surga dan neraka berdasarkan apa yang dapat kau lihat dari ketetapan Allah di dunia. Maka dikatakan di ayat 16, alam nuhlikil awwalin. Kalian di dunia bisa lihat berapa banyak umat-umat terdahulu yang telah Allah binasakan. Lihat, pertinggal dari umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Syuaib, umatnya Nabi Musa. Silakan perhatikan sisa-sisa piramida. Silakan lihat bagaimana Madain Saleh, bagaimana pegunungan Ararat, bagaimana Sodom dan Gomora, ya, kaum yang mendustakan dakwah Nabi Lut alaihi salam. Berapa banyak umat-umat yang lebih kuat dari kalian, lebih panjang umur dari kalian, tapi semua mereka berakhir dengan kebinasaan. Allah katakan, summa nutbi'uhumul akhirin. Bukan hanya mereka yang binasa, tapi banyak yang datang kemudian pun ikut binasa. Ya, kalau kita lihat dari azab yang Allah turunkan kepada sebagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini ada juga. Bahkan apa yang menimpa umat terdahulu, Allah ulang sebagai sunnatullah kepada umat Nabi Muhammad. Kalau dulu menimpa kaum Sodom dan Gomora likuifaksi, sekarang berulang lagi. Di Palu ketika tsunami, tempat yang sama, banyak di situ LGBT, banyak perzinahan di sana. Allah ulang supaya kasih contoh. Berapa banyak orang yang kemudian hancur lebur akibat tsunami? Kenapa Allah lakukan itu? Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Ini merupakan sunnatullah yang selalu berlaku kepada mereka yang berbuat dosa. Jadi, ketika kita membaca sejarah, bukan sekedar kita membuka lembaran masa lalu, tapi pada hakikatnya supaya kita bisa memahami bagaimana sebenarnya aturan main Allah, sunnatullah terhadap mereka yang mendustakan agama. Para hadirin, Allah kemudian pindah kembali, diawali dengan kata-kata wailu yauma idzin lil mukadzibin. Inilah pengulangan yang kedua. Celakalah orang-orang yang mendustakan. Setelah itu kembali Allah berpindah untuk menggambarkan kepada kita tanda kebesaran Allah lewat penciptaan manusia. Kalau tadi Allah tunjukkan bagaimana kuasa Allah atas umat-umat terdahulu. Sekarang Allah ajak kita merenung bagaimana kuasa Allah dalam penciptaan kita. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami telah ciptakan kalian dari air mani yang hina? Para
Para ikhwafillah, air mani air yang suci. Jadi air mani itu bukan najis. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menamakan air mani di ayat ini dengan ma'in mahin, air yang hina. Kenapa? Karena air mani keluar dari tempat yang sama dengan keluarnya najis. Walaupun air mani bukan najis. Ini menunjukkan kepada kita apa? Ya, setinggi apapun kau jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, ya kau hakikatmu adalah setetes air mani yang keluar dari tempat yang hina. Jadi apa yang kita banggakan? Apa yang kita agung-agungkan? Kalau memang kita sadar bahwasanya kita semua ini diciptakan dari air mani. Kemudian Allah katakan, faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian air mani itu ya setelah terjadi pertemuan dengan ovum, bahkan terjadi pembuahan, diletakkanlah dalam rahim. Itulah tempat yang kokoh. Kalau air mani disebut nutfah, setelah terjadi pembuahan namanya alaqah, bergantung dari leher rahim. Kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal air, segumpal daging, ya. Dan terus hingga kemudian setelah 120 hari berwujud manusia yang sudah memiliki ruh. Para ikhwafillah. Kemudian Allah katakan, berapa lama kita dalam air mani, dalam rahim? Ila qadarim ma'lum. Kalian dalam rahim sampai waktu yang ditentukan. Ada yang 6 bulan langsung lahir. Ada yang 7 bulan. Ada yang lahir prematur. Ada yang lahir sampai 9 bulan 10 hari. Nah, jadi beda-beda. Tapi yang jelas, sepakat para ahli, nggak mungkin bayi itu bisa lahir sehat kalau usianya kurang dari 6 bulan. Itulah yang paling minimal. Jadi prematur pun nggak mungkin kurang dari 6 bulan. Di atas 6 bulan. Faqadarna fani'mal qadirun. Kamilah yang tetapkan bentuknya gimana. Apakah dia ganteng, ataukah cantik, hidungnya mancungkah, ataukah pesek, bagaimana bentuk matanya, bagaimana bentuk telinganya. Ini Allah yang tentukan semua. Maka sangat bodoh ketika seorang itu membanggakan apa yang Allah beri, bukan apa yang dia usahakan. Kalau ada kontes, siapa orang paling ganteng katanya, atau orang paling cantik. Ini kan kecantikan itu bukan usaha dia. Allah yang kasih. Untuk apa kemudian dia banggakan? Kecuali ketika dia membanggakan apa yang merupakan hasil usaha dia. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan untuk ketiga kali, wailui yauma idzin lil mukadzibin. Celakalah orang-orang yang mendustakan. Para ikhwafillah, setelah peringatan ini kembali Allah berpindah untuk mengajak kita merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di alam semesta. Alam naj'alil arda kifata. Kalau kau masih ragu sama Allah, masih ragu dengan risalah yang dibawa Nabi Muhammad, masih ragu dengan Quran yang merupakan firman Allah, coba tengok alam naj'alil arda kifata. Bukankah Allah ciptakan bumi itu sebagai tempat orang berkumpul? Ya, bumi tempat orang berkumpul. Termasuklah kita bisa berkumpul walaupun berjauhan sekarang, ya. Nah, di dunia ini nggak lepas dari pertemuan dan perpisahan. Nggak mungkin tak ada pertemuan di dunia. Pasti ada pertemuan. Dan tiap pertemuan pasti akan berakhir dengan perpisahan. Siapa yang berkumpul? Ahya'an wa amwata. Di dunia berkumpul orang yang hidup sebagaimana berkumpul orang yang mati. Orang yang hidup berkumpul di mana? Di rumah, di kantor, di masjid, di pasar. Kita berkumpul. Karena memang manusia itu makhluk sosial. Bahkan yang mati pun
Berkumpul juga. Berkumpul di tempat perkuburan umum. TPU kumpul juga tuh. Jasad-jasad dikumpulkan semua di situ. Jadi memang dunia ini tempat perkumpulan. Dan Allah katakan, وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ سَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. Dan kami jadikan di dunia ini gunung-gunung yang tinggi. Apa fungsi gunung? Gunung itulah pasak bumi. Gunung itulah laksana paku yang membuat bumi itu kokoh. Ya, dan kami berikan kalian air tawar, ma'an furat. Coba bayangkan kalau Allah hilangkan air tawar di tengah-tengah kita, apa yang bisa kita minum? Jadi problem yang sering terjadi adalah ketika kita terbiasa dengan nikmat-nikmat Allah tertentu, kebiasaan itu terkadang membuat kita lupa akan kebesaran nikmat Allah yang tercurahkan untuk kita. Ya, para ikhwah fillah, kembali Allah ulang untuk kali keempat, wailul yaumaizil lil mukazzibin. Ya, celakalah pada hari pembalasan nanti, pada hari keputusan nanti, orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan Quran. Kenapa? Karena orang yang mendustakan nanti, malaikat akan berkata kepada mereka di akhirat kelak, intaliqu ila ma kuntum bihi tukazibun. Pergilah kau, silakan nikmati azab yang dulu kau dustakan. Dulu nggak percaya dengan neraka, sekarang nikmati neraka, kata malaikat. Dulu nggak percaya ada pohon zakum di neraka, sekarang nikmati makan pohon zakum. Dulu tak percaya minuman penduduk neraka itu nanah dan api, sekarang nikmati minuman panas itu. Allah katakan, intaliqu ila dhillin zi salasi su'ab. Silakan kalian pergi untuk dapatkan naungan asap api neraka yang punya 3 cabang. Para ikhwah fillah rahimakumullah. Apa yang kita lihat dari api di dunia itu hanyalah sepersekian dari api di akhirat. Api dunia yang paling panas apa? Ada api merah, ada api kuning, ada api biru. Ya. Tapi api di akhirat itu apinya berwarna hitam. Api akhirat digambarkan dalam beberapa literatur, warnanya pun hitam. Pernah nggak nengok api hitam di dunia? Enggak. Karena api hitam itu adalah tingkatan yang jauh lebih panas dibandingkan dengan api apapun yang ada di dunia ini. Bayangkan. Maka Allah katakan sambil mengolok mereka, silakanlah cari, kalau kita di dunia pas upacara bendera atau jalan panas terik matahari, kita pasti akan cari tempat ya bernaung. Misalnya mana ada pohon yang rindang, kita berteduh di situ. Allah katakan, silakanlah kalian nanti masuk neraka, carilah teduhan. Carilah 3 cabang tempat berteduh. Niscaya teduhan itu tidak akan dapat menghindarkan mereka semua dari pedihnya siksa Allah. Kemudian Allah katakan, la dhalilin wa la yughni minal lahab. Jadi apapun yang kita jadikan sebagai objek teduhan, nggak bisa melindungi kita. Dan kita nggak mungkin bisa lari dari jala api neraka. Karena api neraka menyelubungi kita dari berbagai arah. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Nggak ada arah kecuali ada api neraka. Dan ketika itu digambarkan, innaha tarmi bisyararin kal qasr. Neraka itu menyemburkan bunga api setinggi istana. Kalau kita pergi ke tukang las saja, dari jauh ada bunga api yang keluar dari lasannya itu. Itu kalau kena sedikit saja, pedis juga ke kulit. Bayangkan bunga api nanti di hari kiamat di neraka, tingginya itu seperti istana. Tak ada perbandingan.
antara bunga api di dunia dengan bunga api di akhirat. Dan dikatakan ka'annahu jimalatun sufur, seakan-akan bunga api neraka itu besarnya seperti iringan unta kuning. Jadi unta kuning itu unta yang besar, unta yang mahal. Nah, orang Arab selalu menilai berdasarkan jenis unta. Unta paling mahal itu unta merah. Setelah itu unta kuning. Tapi dari segi besarnya badan, lebih besar unta kuning dibanding unta merah. Ini digambarkan sebagaimana unta kuning itu begitu besar, maka begitu juga lah bentuk bunga api dari semburan neraka jahanam. Para hadirin, Allah kembali mengulang lagi yang kelima kali. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah. Celakalah kalau ada orang yang dustakan kebenaran di dunia. Setelah kecaman ini, Allah gambarkan pada kita tentang gimana kondisi kita nanti di akhirat. Hadza yaumun la yantiqun. Kalau di dunia, kita ini sebagai manusia, lidah tak bertulang. Suka kali kita ngomong. Banyak kita berbicara. Tapi pada hari kiamat, hadza yaumun la yantiqun. Lisan ini gak mampu untuk ngomong. Dan takkan dibiarkan untuk bicara. Karena yang berbicara ketika itu hanyalah anggota tubuh yang lain. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Ya, yang berbicara apa? Wa tashhadu arjuluhum, bersaksi kaki. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang ngomong. Wala yu'zanu lahum fayatazirun. Di hari kiamat kelak bukanlah momen kita bisa bermain-main dengan alasan. Sebagaimana kita menghindari hukuman di dunia dengan mengutarakan alasan. Kenapa kau tak kerjakan ini? Aduh, lagi sakit, Pak. Oh, kenapa nggak sesuai target? Karena alasan begini, COVID, dan lain sebagainya. Betapa pandainya manusia membuat dan merangkai alasan di dunia. Tapi di hari kiamat kelak, itu bukan hari di mana kita mungkin diterima alasan kita agar bisa dimaafkan. Tidak. Itulah momen kita tinggal mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Para ikhwah fillah, kembali Allah ulangi yang keenam kali. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Celakalah orang yang mendustakan kebenaran. Kembali diulang lagi. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Dan Allah tegaskan di sini. Inilah hari keputusan di mana kami akan kumpul kalian semua. Kalian umat Muhammad, umat Nabi terakhir akan dikumpulkan juga dengan umat Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Husaleh, semua dikumpulkan. Ya, hari kiamat kelak semua yang kafir dikumpulkan di neraka. Nah, di momen manusia dikumpulkan, Allah menantang. Fa in kana lakum kaidun fakidun, kata Allah. Kalian rame. Kenapa kalian nggak kompak kolaborasi sesama umat-umat yang mendustakan Allah, buat konspirasi dan tipu daya? Seakan-akan Allah melecehkan mereka. Allah katakan, hari ini kalian dikumpulkan sini. Kalau punya tipu daya, ayolah tipu daya aku, kata Allah. Kalau kalian punya kuasa untuk lari dari neraka, cobalah keluarkan jurus kalian. Di momen di mana mereka itu tertunduk dengan penuh rasa malu, tertunduk dengan penuh rasa salah dan penyesalan, tertunduk minta dibalikkan di dunia agar bisa memperbaiki catatan amal mereka yang ditampilkan satu persatu nantinya. Para ikhwatillah, kembali ketujuh kali Allah ulang lagi. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Masuk ayat ke-41
Dan ayat-ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu setelah bercerita tentang orang-orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan Quran, orang yang mendustakan hari kiamat, mulai ayat 41 sebaliknya bercerita tentang kenikmatan yang akan diperoleh mereka-mereka yang bertakwa di dunia dan patuh terhadap aturan Allah. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pohon surga yang teduh di sekitar mata air. Ini potret yang sangat kontras. Satu, di neraka nggak ada tempat berteduh. Mau berteduh kemana? Tetap panas. Tapi di surga ada naungan pohon yang teduh. Di neraka kehausan minum nanah. Tapi di surga digambarkan wa'uyun, banyak mata air situ. Air yang jernih, air yang segar, karena langsung keluar dari mata air. Tak hanya cukup sampai di situ, wa fawakiha mimma yashtahun. Bahkan di surga banyak kali buah-buahan yang mereka sukai. Berbagai jenis buah-buahan, berbagai rasa buah-buahan. Kalaupun di dunia banyak buah-buahan, buah-buahan akhirat jauh lebih nikmat dibandingkan dengan buah-buahan yang ada di dunia. Kalau di dunia, ada nggak di akhirat durian? Yang lebih enak dari durian mana? Fiha ma la ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Di surga ada makanan yang tak pernah ditengok mata. Ada makanan yang nggak pernah didengar oleh telinga. Bahkan ada makanan yang nggak pernah terbersit dalam hati manusia. Segala kenikmatan didapatkan di sana. Para ikhwafillah, Allah katakan, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Silakan kalian makan, minum dengan rasa nikmat. Inilah balasan atas ketaatan dan ketakwaan yang kalian kerjakan. Jadi memang esensinya apa? Dunia adalah penjara bagi mukmin. Kenapa? Karena senikmat-nikmat dunia banyak yang kita tahan untuk dapatkan kenikmatan yang lebih indah nanti di akhirat. Tapi bagi orang kafir, wajannatul kafir, surganya orang kafir di dunia. Gak ada istilah haram, gak ada istilah pantang, makan semua. Semua diambil. Di sini Allah katakan, inna kadzalika najzil muhsinin. Kami berikan balasan yang tepat pada orang-orang yang berbuat baik. Gak mungkin ada orang baik dibalas Allah dengan keburukan. Gak mungkin ada ketaatan, Allah tidak hitung kebaikan yang kita kerjakan di dunia. Sekecil apapun itu. Diulang ke-8 kali. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, kata Allah. Celakalah orang yang mendustakan agama, yang mendustakan Quran, yang mendustakan akhirat. Apa kata Allah? Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin meledek dan melecehkan orang kafir yang masuk neraka. Apa kata Allah? Makan, ayo nikmati, senang-senang kalian. Di dunia senang-senanglah sebentar. Para ikhwafillah, sekaya apapun orang kumpulkan uang sampai 7 turunan, ya dunia itu sebentar. An-nasu niyam idza matun tabahu. Dunia ini seperti orang sedang tidur. Begitu ajal datang menjemput, baru kita tersentak, tersadar, ternyata udah habis jatah hidup di dunia. Begitulah gambaran betapa singkatnya hidup di dunia. Ya? Allah katakan, untuk ke-9 kali, wailul yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada orang-orang yang mendustakan kebenaran, Al-Quran, hari kiamat, dan lain sebagainya. Nah, di sini para ikhwafillah penting untuk kita pahami ayat 48 yang menjadi inti dan esensi
dari tema yang kita angkat pada hari ini. Allah katakan, wa idza qila lahumurka'u la yarka'un. Apabila dikatakan pada mereka ruku, mereka tak mau ruku. Ayat ini dipahami oleh para ulama dengan dua arti. Ada yang mencoba mengaitkan ayat ini ketika dikatakan pada mereka ruku, mereka tak mau ruku, ini kejadiannya di dunia, bukan di akhirat. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah ke negeri Saqif, sebuah negeri yang gak jauh dari kota Mekah. Ketika itu Nabi mengatakan sambil mengajarkan pada mereka sholat, ayo kita ruku, ayo kita sholat. Tapi dengan sombongnya penduduk Saqif mengatakan, ruku itu bukan kebiasaan kami. Mereka nolak untuk sholat. Mereka nolak untuk ruku. Kenapa? Dengan alasan kami nggak pantas ruku. Bukan kebiasaan kami. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada mereka, la khaira fi dinin la ruku'a fih. Tidak ada kebaikan pada suatu agama yang tak ada ajaran ruku di dalamnya. Jadi ruku dalam sholat itu ini terdapat kebaikan besar untuk kita semua. Jadi kalau orang mengaitkan ayat ini dengan hadis yang tadi saya bacakan, maka dipahami dikatakan ruku di dunia, mereka tak ruku. Ini konteksnya dunia. Tapi kalau kita mengaitkan dengan ayat sebelumnya ataupun ayat setelahnya, maka konteksnya ini cerita tentang akhirat. Nanti orang-orang kafir yang masuk neraka, mereka pengen ruku, tapi tidak bisa. Pengen sujud, tapi tidak bisa. Kenapa? Begitulah. Karena pada hakikatnya di dunia ini, inilah tempat kita menanam benih. Orang yang suka ruku di dunia, mudah ruku di akhirat. Orang yang sering ruku di dunia, sujud di dunia, mereka pun mudah sujud di akhirat. Nah, kemudian Allah mengulang lagi yang ke-10 kali, wailu yauma idin lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu orang yang mendustakan kebenaran. Kalau Quran pun didustakan, apalagi yang diharapkan? Kalau kita firman Allah yang maha benar pun gak percaya, apalagi yang bisa kita percaya? Maka penutup dari surah ini adalah fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Kalau Quran pun enggak kita yakini, apalagi yang kita yakini? Ya. Satu-satunya kitab yang enggak ada keraguan di dalamnya cuma Quran. Kalau Quran pun kita ragu, ya apa yang bisa kita pegang? Maka manusia akan hidup dalam keraguan-raguan. Nah, ini gambaran tentang surah Al-Mursalat, bagaimana tema utama dari surah ini mengingatkan kita pentingnya hidup di dunia untuk membiasakan kebiasaan baik. Ruku, sujud, baca Quran, ya, melakukan ketaatan. Itulah wasilah kita untuk nanti dekat dengan Allah. Sebaliknya, yang sombong di dunia tak mau sujud, yang sombong di dunia tak mau beriman, maka mereka pun akan menikmati beragam azab yang disiapkan nanti pada hari kiamat. Demikian pengantar materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita mendengarkan penjelasan dan mengupas surah Al-Mursalat itu sendiri, dimana sungguh luar biasa apa yang ada di dalam surah itu sendiri, dimana begitu banyak peringatan Allah khususnya kepada kita umat muslim untuk senantiasa berbuat kebaikan,
untuk senantiasa membiasakan diri dengan hal-hal yang baik agar di akhirat kelak kita juga mendapatkan imbalan apa yang telah kita perbuat, yaitu sesuai dengan apa yang kita perbuat di dunia. Jika kita terbiasa berbuat baik, insya Allah Allah akan membalas dengan kebaikan, dan apabila sebaliknya, maka Allah akan memberikan azabnya kepada orang-orang yang mendustakan perintah dan ayat-ayat Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu ada diskusi dan tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, silahkan boleh menuliskan di kolom komentar atau langsung acungkan tangan untuk bisa open mic. Dipersilahkan. Sembari menunggu, ada beberapa pertanyaan yang masuk tadi. Jadi ada beberapa, ini ada yang bertanya Ustadz, dari Akhi Adit, yaitu yang pertama, apakah informasi tentang kejadian hari kiamat ini atau ajakan mengimani hari akhir sudah sampai sejak manusia pertama atau baru dijelaskan oleh Nabi Muhammad? Baik, Ya, saya langsung jawab. Ya. Bisa dikatakan semua ajaran para nabi dan rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad, intinya juga adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ini adalah dua pilar pokok dari rukun iman. Jadi rukun iman yang lain, beriman pada kitab, pada nabi, pada malaikat, pada qadar, ini intinya merujuk kepada iman pada Allah dan iman pada hari kiamat. Jadi Nabi Nuh menyampaikan itu, Nabi Syuaib menyampaikan itu, Nabi Soleh menyampaikan itu, termasuk juga Nabi Isa dan Nabi Musa. Dan tentu saja Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan hal tersebut mendapatkan respon yang tak jauh berbeda dengan apa yang dihadapi oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Saya kira demikian. Terima kasih. Apa suara saya terdengar? Alhamdulillah udah dengar. Halo? Ya terdengar tadi enggak. Saya ulangi pertanyaannya, Ustadz. Ini mungkin agak keluar dari materi ya. Apakah semua nabi menerima wahyu Allah melalui perantara malaikat Jibril, atau dengan cara apa lagi para nabi dan rasul sebelumnya menerima pesan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Baik.
Terima kasih. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita turunnya wahyu Allah kepada para nabi itu biasa terjadi dengan tiga cara. Cara turun wahyu itu tiga cara. Yang pertama, illa ya wa ma kana li ahadin ayyukallimahu Allahu illa wahya. Ya, lewat mimpi. Ada wahyu yang turunkan lewat mimpi. Seperti Nabi Ibrahim mimpi nyembelih putranya Ismail. Seperti Yusuf bermimpi 11 saudaranya sujud kepadanya, ayah dan ibunya juga sujud kepadanya. Ini mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ya. Nah, yang kedua, au min warai hijab, atau dapat wahyu ngomong langsung sama Allah. Seperti yang pernah terjadi pada Musa. Musa pernah berbicara dengan Allah ketika dia bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina 40 malam. Ya, Allah berkata, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Apa yang tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Coba bayangkan, Musa ngomong langsung sama Allah. Makanya Musa dapat gelar Kalimullah. Ya. Nah, begitu juga Nabi Ibrahim. Ibrahim pernah ngomong sama Allah. Qala Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan macam mana kau hidupkan yang mati. Ngomong Ibrahim. Allah bertanya, qala awalam tu'min. Ibrahim, kau enggak yakin? Kau enggak beriman? Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Ini kan dialog antara Ibrahim. Nah, lewat apa? Bicara ngomong langsung. Nabi Muhammad juga pernah ngomong langsung dengan Allah saat peristiwa Mi'raj. Ketika Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Ya. Tapi yang ketiga selain mimpi, selain ngomong langsung, ya lewat malaikat Jibril. Ya, jadi semua nabi dan rasul dapat wahyu ditanya oleh Jibril. Cuma beda nabi dengan rasul, kalau nabi dapat wahyu tapi nggak diperintahkan menyampaikan wahyu itu kepada umat. Kalau rasul terima wahyu dan dapat tugas menyampaikan wahyu itu kepada umat. Nah, itu dia. Tapi yang jelas kesemuanya itu dapat wahyu lewat malaikat Jibril selain mimpi dan ngomong langsung. Sekian demikian. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan yang kedua, insya Allah puas dengan jawaban Ustadz ya, karena sangat jelas dijelaskan oleh Ustadz. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ini dari Akhi Hasbi. Pertanyaannya, ketika berada di suatu negeri yang akan melegalkan miras, bagaimana sikap kita semestinya, Ustadz? Sebatas apa pertanggungjawaban kita di akhirat kelak? Ini mungkin pertanyaan yang sekarang lagi ini ya Ustadz, lagi Bu, iya Ustadz. Legalisasi miras adalah sebuah kemungkaran. Karena miras adalah ummul khaba'ith, pokok dari segala kerusakan akhlak. Bermula dari miras. Bagaimana sikap kita? Ya, kita harus ingkari kemungkaran itu. Tapi tentu saja kita mengingkari sesuai dengan level kita masing-masing. Kalau dia punya kekuasaan, ya harus diingkari. Kalau dia punya ilmu, ya minimal diingkari dengan ucapan. Para khatib sampaikan di khutbah penolakan itu. MUI kirim surat. Kalau kita punya ormas, gunakan ormas sebagai sarana menyuarakan aspirasi kita. Atau kita datangi kantor DPR, DPRD, ya,
wakil-wakil kita, minta mereka sampaikan aspirasi kita, menolak itu. Nah, kalau nggak bisa juga semuanya, barulah dengan hati. Dengan hati ini artinya apa? Ya kita ingkari. Cuma jangan pula dipilih dari pertama dengan hati dulu. Nah, kalau semua kemungkaran kita coba rubah dengan hati, ya nggak berubah-ubah. Itu pilihan paling terakhir. Kalau udah nggak mempan lagi yang lain semua, ya tinggal berdoa sama Allah aja lah. Tapi yang pertama, tetap kita perlu untuk sampaikan aspirasi kita lewat sarana-sarana yang ada. Saya kira demikian. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, pertanyaannya telah terjawab oleh Ustadz. Ya, memang seperti itu. Ternyata apapun yang terjadi kita tetap harus berusaha ya Ustadz. Mungkin semampu kita. Ketika memang udah kita udah berusaha, ya kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bahasanya membantu kita di setiap masalah yang ada sekarang ini. Baiklah, jika ada yang ingin bertanya lagi, boleh, mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi. Jika tidak ada, maka akan kita tutup dan masuk ke acara selanjutnya yang masih ada di penghujung untuk giveaway. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Baiklah, kalau gitu kita tutup aja, Ustadz. Kita tutup aja, Ustadz, majelis malam ini dengan doa. Saya dipersilahkan pada Ustadz untuk memimpin doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan dilapaskannya doa tadi, maka berakhirlah sudah kalkulus kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Ustadz dapat memberikan pahala bagi Ustadz dan bagi kita semua yang mendengarkan, dan dapat kita amalkan serta
memberikan kita menjadikan sebuah pengingat bagi kita untuk terus berbuat kebaikan hingga ajal menjemput kita. Baik, jazakallah khairan kepada Ustadz. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan pada kalkulus malam ini, dan insya Allah kita akan mengadakan kalkulus kembali yang tentunya pada akhir bulan, yaitu tepatnya di pekan keempat di bulan Maret, itu dengan yaitu pembahasannya tentang surah Qaf dengan tema hidup dalam kemuliaan Islam dan atau mati sebagai syuhada. Ya. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir pada hari ini di kalkulus selanjutnya yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 28 di jam yang sama dan di tempat yang sama, yaitu melalui Google Meet secara online, dan insya Allah bakal menambah ilmu kita untuk lebih memahami dan mendalami lagi Al-Quran. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Pengumuman ya. iya, ini ada sedikit hadiah untuk para peserta yang beruntung. Ya, insya Allah salah satu dari para peserta di sini bisa beruntung yang mendapatkan hadiah dari Odot Serbing. Baik, untuk pengundiannya saya persilakan pada siapa yang mau ngunduh. Dari ada Bang. Ya, untuk sekarang mungkin kita ada beberapa dulu gitu. Ya, insya Allah ntar ke depannya kalau lebih semangat lagi bisa dapat semua, insya Allah. Kita doakan sama-sama. Amin insyaallah. Oke, ini mana yang mau ini? Yang mau mengundi. Assalamualaikum. Ini suara kedengeran nggak? Waalaikumsalam, dengar. Oh, kedengeran. Wabarakatuh. Dengar deh. Ya, ini
Kita cari pemenang untuk giveaway ya. Kita menggunakan aplikasi Random Picker supaya adil gitu ya kan. Kira-kira di sini ada yang masuk ke dalam sini nggak? Yang ada ya. Ya, bismillah ya. Semoga beruntung. 1, 2, 3. Oke. Atas nama @mr.daza15. Apakah ada orangnya di sini? Orangnya nggak ada nih. Ada ya. Oke. Tetap dapat hadiah sih. Mungkin terkendala jaringan atau lupa kali ya. Oke, kita masih yang kedua ya. Bu, iya ganti lah. Ya, kita hapus dulu. Lagi Daza. Oke, yang kedua ya. Bismillah, semoga beruntung. 1, 2, 3. Allah Akbar. Nama Fahyumi Ahmad. Ada nggak? Nggak ada kayaknya. Fahyumi Ahmad. Ya. Nggak ada angus yang nggak ada angus. Kayak lagi draw ya kan, Wan? Angus. Nggak ada. Dia Pengen lulus pula. sepertinya. Fahyumi Ahmad. Udah 2, 1 lagi ya. Bismillah, 1, 2, 3. Ya, Insya Allah, laki semua yang menang. Pradana 28. Oke. Jadi yang menang atas nama MR Daza 15, kemudian Fahyumi Ahmad dan coba di Pradana 28 ya. Oke, mungkin itu ya yang saya bawakan untuk pemenang giveaway-nya. Yang belum beruntung, semoga kedepannya lebih beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Itu kira-kira ada nggak pemenangnya yang di sekarang ini di sini? Nggak ada. Nggak ada ya. Oh, ya udah. Berarti untuk nextnya bisa lah diikutin giveaway-nya gitu kan biar lebih semangat lagi. Boleh kok diajak kawannya, nggak apa-apa, lebih banyak lebih baik gitu kan. Jadi kan seru tuh sambil dengerin kajian dapat menang giveaway gitu kan. Insya Allah Jadi- selanjutnya pemenang tambahannya Kak Pancar. Iya, ini kayaknya pada semangat semua ini. Ini semangat karena kalkulusnya atau semangat karena giveaway-nya ini nggak tahu ya. Insya Allah keduanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang minta hadiah tambahan itu, pemenang tambahan. Insya Allah nextnya bakal ditambah lagi dan lebih menarik lagi hadiahnya. Ya, tapi jangan lupa harus diikutin kalkulusnya gitu. Ajak teman-temannya yang lain supaya bisa sama-sama belajar. Oh, di Allshop kayaknya belum ada. Kalau mau pesan boleh ke Kak Yani. Siapa tadi tuh? Oh ya, kalau memang mau pesan bisa dihubungin, ntar kontak personnya bisa bisa di share mungkin ya. Kak siapa? Kak Yani ya? Atau di IG juga ada kok. Ya, ya di IG, di Instagram Hodot Serbing. Yang nggak ikut nggak bisa dapet ya? Iya, harus harus ikut dong, Kak. Harus ikut ya. Iya, Kak. Share akun Instagramnya sama yang kalau ada apa namanya online shopnya ada di
sekalian di-share. Ada Cerbing. Boleh. Ntar bisa di-share. Oke, apa masih ada lagi? Kok puyeng ya? Puyeng kenapa? Ini apa? Mas, Mas atau Bang? Belum makan malam kayaknya. Oh. Oke, apa ada lagi? Kakak, Abang? Pas. Oh, oke. Baik, kalau semua sudah pas, eh, ya kembali saya memohon maaf jika masih banyak kekurangan dengan acara ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Ingat catat tanggalnya ya, tanggal 28 Maret insya Allah jika tidak ada perubahan. Selalu di pekan keempat next kalkulusnya. Baik, kalau begitu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Izin Welcome. Dadah Kak Rizky.